Selanjutnya kita akan melakukan pengujian validitas dan reliabilitas pada 16 sampel nilai siswa. Yang pertama itu kita masukkan datanya di Excel, kemudian kita blok dan di copy. Setelah itu kita masuk ke aplikasi SPSS-nya. Nah, kita pastikan kalau SPSS-nya itu kita sudah berada di halaman data view. Baru kita copy yang dari Excel tadi. Jika sudah muncul seperti ini, kita pindah ke halaman variable view. Jika sudah di variable view, kita blok yang kolom pada bagian name. Kita blok, kemudian kita klik Ctrl F sampai dia muncul seperti ini, kemudian kita klik replace. Nah, selanjutnya itu kita ketik itu seperti F A R 000, kemudian di replace with sesuai kebutuhan kita ganti menjadi soal seperti ini. Nah, kita klik bagian make case, lalu kita replace all, lalu close. Jika sudah seperti ini, di bagian soal nomor 6 ini kita ubah atau kita ganti menjadi total score. Total score. Untuk keterangannya kalau bisa jangan di spasi ya. Nah, kita kemudian beralih ke kolom type. Kita pastikan kolom type-nya ini sudah memiliki keterangan numerik. Lalu ke bagian kolom desimal, di sini kan awal angkanya itu adalah 2. Kita ubah semuanya menjadi 0. Jika sudah, kita beralih ke kolom measure. Nah, di sini keterangan awalnya adalah unknown yang harus kita ubah menjadi scale. Kita ubah semuanya. Lalu kalau sudah, kita klik pada bagian pojok atas itu analyze. Dan kita kita klik bagian correlate, kemudian bivariate. Nah, jika sudah muncul tampilan seperti ini, kita blok atau kita tekan Ctrl A untuk semuanya, lalu kita pindahkan ke kolom variabel yang ada di sebelah kanannya. Jika sudah seperti ini, kita pastikan pada bagian ini sudah dicentang semua ya, di bagian correlation coefficient, lalu test of significance, lalu yang ini flex significant correlation, lalu kita klik OK. Nah, sudah muncul hasil dari correlation-nya. Di sini bisa kita lihat itu dari 5 soal kita beralih kepada kolom total score untuk melihat keseluruhan hasil. Di sini soal nomor 1 itu bintang 2. Bintang 2 kalau kita lihat di keterangan ini, correlation is significant at the 0.01. Nah, artinya dia valid. Kemudian ada juga yang bintang 1 pada soal nomor 2. Di keterangan tertulis correlation is significant at the 0.05. Di nomor 3 itu tidak ada bintang, berarti dia tidak valid. Yang di soal nomor 4 dia sama seperti soal nomor 2, bintangnya 1 berarti dia valid. Dan soal nomor 5 itu dia memiliki bintang nomor 2, bintang berjumlah 2 yang artinya dia valid. Tapi untuk menentukan dia valid atau tidaknya itu kita bisa lihat di secara manual dari tabel. Kita bisa tentukan di sini. Yang ini. Nah, tadi kan sampel anaknya atau jumlah siswanya ada 16. Kalau mengikut dari rumus N dikurang 2 berarti kita kurangkan 16 dikurang 2 berarti 14. Kita lihat di kolom yang nomor 14. Lalu kita tadi yang di SPSS-nya
itu yang terdapat dua bintang, yaitu yang 2 bintang dan 1 bintang, artinya 0,01 dan 0,05 ya. Kita masuk lagi ke tadi yang di bagian kolom nomor 14 itu 0,01 dulu. Nah, ini kalau lebih dari 0,6226, kita lihat lagi apakah dia betulan lebih atau tidak. Yang bintang 2. Nah, dia lebih kan, berarti benar dia valid. Kemudian yang 0,05 itu di kolom 14 dia lebih besar daripada 0,4973. Kita lihat lagi di SPSS-nya. Nah, yang bintang 1 dia lebih besar daripada nilai yang ada di tabel tadi, berarti dia valid. Seperti itu. Selanjutnya kita menguji reliabilitas. Nah, dari hasil correlation tadi, kita kembali ke pojok atas, ada tulisan analyze, kita klik lalu kita beralih ke setting scale, lalu kita klik reliability analysis. Nah, jika sudah seperti ini, kita Ctrl A atau kita blok lalu kita pindah seperti ini. Lalu kita beralih ke keterangan statistik. Kita klik lalu kita pastikan yang pada kolom descriptive for ini semuanya dicantang, bagian item, bagian scale, dan scale if item delete. Nah, kemudian di continue. Jika sudah, itu kita oke. Sebelum itu yang bagian total score ini kita kembalikan. Nah, total skornya tidak dimasukkan, oke. Lalu kalau sudah semuanya kita klik oke. Sudah muncul, kita lihat pada bagian reliability statistik pada tabel Cronbach Alpha, itu dia menunjukkan angka 0,604. Nah, kita buktikan dia tingkat reliability-nya itu apakah sangat kuat atau sangat lemah. Kita bisa buktikan dengan melihat tabel ini. Nah, pada yang di SPSS tadi kan hasilnya adalah 0,600 sekian. Berarti kalau kita lihat di kriteria tingkat reliabilitas, dia masuk ke dalam kriteria tinggi.